Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 True FM memainkan hits terbaik. Dani Chandra, Kudus Andriano masih di Cerita Pagi dari jam 7 sampai jam 8. Dan sepertinya ini semakin menarik nih Dani. Diskusi kita dengan Bang Andi pagi ini. Bang Andi, kalau kita lihat ya, kira-kira 6 sampai 7 tahun yang akan datang itu Otsus habis. Ya. Apa yang harus disiapkan dengan Aceh Careng ini? Iya, yang pertama begini, yang perlu dipahami ya, saya kira potensi kita masih besar ya. Coba kita lihat ya gini ya, saya kasih ilustrasi yang mudah saja. Medan itu nggak punya dana otsus mereka. Kemudian Medan nggak punya tambang minyak, gas, nggak punya mereka itu tambang minyak dan gas segala macam. Sawah mereka nggak punya, tapi kenapa kotanya bisa hidup? Itu harus kita lihat tuh. Misalnya apalagi kalau kita mau tarik lagi keluar sedikit, Singapura tuh punya apa? Bahkan air bersih aja dia nggak punya, gitu loh. Tapi kenapa dia bisa hidup? Nah, kita harus lihat itu. Jadi selama ini kita kan suka diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa seolah-olah kita itu hanya bisa hidup kalau kita punya sumber-sumber daya alam yang melimpah. Baik yang di atas tanah, yaitu tumbuh-tumbuhan, maupun yang di bawah tanah, minyak, gas, dan fosil, dan lain-lain itu gitu ya. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Medan sebenarnya membatalkan tesis itu. Nah, kita lihat misalnya Banda Aceh yang paling dekat lah dengan Aceh gitu. Kenapa Banda Aceh bisa maju? Kenapa? Padahal kan di Banda Aceh kan juga tidak banyak sawah seperti di Aceh Besar, tidak banyak tambak seperti di Pidi misalnya. Nah, orang Banda Aceh itu berasnya lebih banyak dia impor dari dari daerah-daerah lain gitu ya, didatangkan dari daerah-daerah lain, nggak perlu. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh Aceh saya kira adalah membangun polis-polis atau kota-kota. Nah, membangun kota-kota itu harus mendorong urban, ya. Karena menurut yang dirilis oleh PBB World Urbanization Prospect itu 1% urban itu berbanding lurus dengan 1,4% pertumbuhan ekonomi, ya. Bahkan di Cina 1% urban itu berbanding lurus dengan 3% pertumbuhan ekonomi. Nah, Banda Aceh itu adalah masyarakat urban. Datang dari seluruh yang ada di Aceh, datang dari barat, selatan, dari tengah, dari Pidi, dari utara, datang berkumpul semua di Banda Aceh, bahkan datang dari daerah lain, Sumatera Utara, datang dari Jawa, datang dari Minang, semua tumbuh di situ. Dan kemudian tumbuhlah Banda Aceh itu. Nah, Biren juga kayak begitu, perhatikan Langsa juga kayak begitu, kemudian Melabuh juga kayak begitu. Nah, ini harus didorong semua daerah-daerah itu menjadi daerah-daerah urban yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena semakin banyak urban itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari 70 triliun Bang Andi yang mengalir di Aceh, 70 atau per tahun berapa Bang Andi? 70, sudah 70 triliun lebih. Nah, ada sekitar sampai 7 sampai 10 triliun itu berada di luar Aceh. Benar ini Bang Andi? Saya data itu nggak saya punya ya, data yang 10 triliun itu. Tapi yang saya punya data kemarin dari Bank Indonesia Aceh, dalam 1 tahun Bank Aceh itu menggelontorkan 15 triliun uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang kembalinya itu hanya 9 triliun. Berarti ada 6 triliun yang tidak kembali. Sisanya kemana itu Bang kira-kira? Nah, itu tentu mudah ini keluar ya dari namanya capital flight, namanya uang yang keluar. Nah, itu juga yang harus dicatat dari Aceh. Sudah kita banyak ketergantungan terhadap daerah lain dalam segi kebutuhan-kebutuhan dasar. Tapi pola konsumsi kita juga masih lebih banyak kita letakkan di luar daerah. Sabtu Minggu kita ke Medan misalnya, ke Jakarta. Baik Bang Andi, kita break dulu. Bagaimana ketertarikan Aceh keluar? Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.